Sekarang kita akan menerangkan tentang apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, tanda iman pada orang ketika meninggal dunia. Tentunya ketika Imam Qurtubi menerangkan kepada kita tentang tanda-tanda keimanan, maka tanda-tanda itu ada dua. Ada tanda iman kepada orang yang meninggal dunia, ada tanda kemaksiatan pada orang ketika meninggal dunia. Dan kita akan membahas dulu apa itu tanda iman ketika orang itu meninggal dunia, supaya kita bisa meraba, kita bisa mendiagnosa yang ada di antara kita ketika meninggal dunia, untuk kita menjumpai dan kita melihat apa tanda keimanan ketika orang itu meninggal dunia. Maka dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam salah satu riwayat yang disampaikan dalam riwayat Ibnu Majah dan dari Buraidah, Rasulullah SAW menyampaikan, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Sesungguhnya orang mukmin itu kalau dia meninggal dunia, Rasulullah memberikan sebuah kata sifat, yaitu hal. Al-mu'min, mukmin itu kalau dia meninggal dunia, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Orang mukmin itu kalau meninggal dunia memiliki salah satu sifat, yaitu bagaimana dahinya dan pelipisnya itu berkeringat. Jadi kalau ada seseorang yang kita menjumpai bagaimana kematian dia, lalu kita menjumpai bagaimana dahinya dan bagaimana pelipisnya berkeringat ketika dia sudah dinyatakan meninggal dunia, itu salah satu tanda keimanan orang itu meninggal dunia dan merupakan salah satu tanda husnul khatimah. Husnul khatimah itu tidak selalu meninggalnya ketika sujud. Husnul khatimah itu tidak selalu meninggalnya ketika sedang tawaf. Husnul khatimah itu tidak selalu melulu bahwasanya meninggalnya ketika sedang puasa. Tapi salah satu di antara tanda husnul khatimah selain meninggal pada saat dia beribadah, maka ada orang yang tidak sedang beribadah tetapi meninggalnya dalam kondisi berkeringat dahinya dan berkeringat keningnya, maka pada saat itulah kita melihat dan menjumpai tanda keimanan. Kita kalau sudah mendapati ada orang kok berkeringat ketika dia meninggal dunia, berarti itu imannya telah dibenarkan oleh Allah. Orang itu beriman, ibu dan bapak. Mukmin itu imannya ada dua. Ada iman yang didustakan oleh Allah dan ada iman yang dibenarkan oleh Allah. Ya, makanya ketika perjalanan manusia ketika meninggal dunia menuju ke langit yang ketujuh, lihat bagaimana penilaian Allah. Allah itu kalau menilai orang yang beriman, Allah mengatakan, shadaqa abdi, hambaku ini telah benar. Benar apanya? Benar imannya. Kalau kemudian ada orang fajir atau orang munafik meninggal dunia, maka Allah menyampaikan, kadzaba abdi, hambaku ini telah berdusta, walaupun dia mengatakan dirinya beriman. Berarti iman itu ada dua. Ada iman yang dibenarkan oleh Allah, ada iman yang didustakan oleh Allah. Dan kita harus senantiasa merasa dan meminta kepada Allah supaya iman kita dibenarkan oleh Allah. Yang menjadi musibah paling besar pada kehidupan manusia dalam perjalanan hidupnya, ketika dalam perjalanan hidupnya ternyata iman yang dia sangka dia beriman, lalu ternyata imannya tidak dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana orang munafik. Orang munafik itu merasa beriman, tetapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, mereka tidak beriman, iman mereka didustakan oleh Allah. Jadi yang kita khawatir itu bukan hanya maksiat, yang kita khawatirkan bukan hanya dosa-dosa yang dikerjakan. Yang paling kita khawatirkan dan harus senantiasa kita berlindung kepada Allah itu apa? Ya Allah, kami berlindung dari iman yang didustakan oleh Engkau. Karena iman itu ada dua dalam riwayatnya Barok bin Azib. Ada yang dibenarkan, ada yang didustakan. Kalau iman kita dibenarkan oleh Allah itu gimana? Salah satu indikator kalau ada orang sepanjang hidupnya imannya dibenarkan oleh Allah, Allah wafatkan, Allah matikan dia, dengan Allah timbulkan salah satu tanda di mana tanda itu tidak bisa didustakan oleh setiap orang, yaitu ketika kita melihat bagaimana pelipisnya dan bagaimana keningnya dalam kondisi berkeringat. Jadi kita usap, dia kayak berkeringat, kayak orang lagi gerah, diusap lagi, berkeringat lagi dia. Kalau kita sudah menemukan orang semacam itu, sebenci apapun kita sama dia, berarti yang kita harus seudon sama diri kita. Contoh, ibu nggak suka sama seseorang, ibu punya masalah sama fulan, ibu punya masalah sama fulan. Ternyata fulan yang ibu nggak suka diwafatkan oleh Allah, lalu Allah memperlihatkan tanda iman dengan berkeringat itu keningnya dan berkeringat pelipisnya. Berarti itu tanda iman. Berarti yang kita dustakan diri kita. Karena kita juga harus ingat sebuah riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah. La tusaddiqu wa la tukadzibu. Jangan kamu mendustakan seseorang, jangan kamu terlalu membenci seseorang hatta taro kaifa yukhtamu lahu.
sampai kamu melihat bagaimana dia dimatikan oleh Allah. Kalau kamu sudah melihat seseorang itu dimatikan dan salah satu di antara tanda iman orang itu dimatikan, pelipisnya itu berkeringat, keningnya itu berkeringat, maka sudah, berarti imannya telah dibenarkan oleh Allah. Kenapa saya sampaikan ini, Ibu? Karena saya punya kisah nyata tentang masalah ini. Sekitar 8 tahun, 9 tahun yang lalu, saya punya teman lulusan Madinah dari Jamiah Islamiyah di Madinah. Qadarullah, beliau agak sedikit berselisih dengan seseorang yang juga sama-sama seorang ustaz. Terjadilah itu bagaimana dialog di antara mereka yang tidak kunjung selesai. Ya. Sampai pada satu waktu teman saya ini yang agak sedikit berbeda dengan yang satunya, beliau tiba-tiba sakit malam-malam sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, masuk ke ICU 2 malam, meninggal dunia. Ketika saya menjenguk beliau, datang takziah, saya mendapati pelipisnya ini keningnya berkeringat. Saya usap berkeringat, saya usap sininya berkeringat lagi. Ya, istrinya dalam kondisi di belakang sedih itu. Saya lihat, saya usap lagi berkeringat lagi. Dan kelihatannya kayak orang sedang berkeringat, kayak habis main bola. Berkeringatnya itu diusap berkeringat lagi. Masya Allah. Maka saat itu saya berkata, ketika melihat 2 orang ini, dan yang satunya sudah diwafatkan oleh Allah, yang satunya saya melihat tanda keimanan. Tinggal yang satunya nanti bagaimana beliau nanti diwafatkan oleh Allah. Tapi disitulah kita harus selalu betul-betul paham. Ketika saya mendapati kejadian ini berlaku, saya lalu menjumpai sebuah riwayat yang dikatakan oleh Rasulullah, la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalau kamu lihat seseorang, jangan terlalu kamu itu membenarkan terus secara mati-matian, menjadi followernya garis keras, ataupun menjadi pembencinya garis keras sampai kamu melihat bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Hatta tara kaifa yukhtamu lahu, sampai kamu melihat bagaimana dia diwafatkan oleh Allah. Karena kalau orang itu sudah diwafatkan oleh Allah, baru akan kelihatan bagaimana proses keimanan dia di hadapan Allah. Makanya itu merupakan salah satu perkara yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat Tirmidzi, dan ini termasuk hadis hasan. Orang mukmin itu meninggalnya dalam kondisi berkeringat pelipisnya dan berkeringat keningnya. Ini salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Jadi maaf ya kalau nanti mendapati ada keluarganya tidak berkeringat, ya jangan marah. Kok nggak berkeringat sih? Ya jangan gitu. Terus coba dikasih air biar kelihatan berkeringat. Masya Allah berkeringat. Padahal itu air aqua. Nah, tentunya nggak boleh. Makanya inilah salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Karena tanda husnul khotimah itu banyak. Dan jangan kita mengira bahwasanya di tempat-tempat yang kadang sebagian besar masyarakat kita memandang, masyarakat kita itu mendefinisikan kematian kadang-kadang tidak berdasarkan ilmu. Contoh, orang yang meninggal ketika tabrakan, kita mengiranya jelek. Padahal bisa jadi ada orang yang meninggal ketika kecelakaan, dia kondisinya husnul khotimah di sisi Allah. Dia keluar dari rumah, tidak ada niatan yang dia miliki, kecuali ingin memberikan rezeki yang halal untuk keluarganya. Baru ngelewatin 3/4 kemudian dia tertabrak dengan mobil ketika naik motor. Tapi meninggalnya husnul khotimah. Tapi bisa jadi ada yang meninggal ketika tidur dalam kondisi su'ul khotimah. Kenapa? Karena dia sebelum tidur tidak ada yang dia pikirkan kecuali kemaksiatan. Yang difikirkan dosa. Perempuan mikir laki-laki, laki-laki mikir perempuan. Contohnya ketika sebelum tidur, lalu dia tidur dalam kondisi mati, ketika di dalam tidurnya dia bermaksiat kepada Allah. Itu su'ul khotimah. Ada yang meninggal ketika sakitnya lama. Masyarakat kita suka mendefinisikan dan mempersepsikan, matinya sakitnya lama, nyusahin keluarga. Lalu dibandingkan dengan orang lain yang meninggalnya tidak perlu sakit lama. Itu loh beda dengan orang itu batuk 3 kali meninggal dunia. Lalu merasa bahwasanya yang batuk 3 kali lebih beruntung di hadapan Allah daripada yang sakit lama. Padahal Imam Qurtubi nanti di tengah-tengah sini, nanti Imam Qurtubi berkata, justru terkadang orang yang meninggal sakit dulu itu lebih beruntung daripada yang meninggal secara mendadak. Tidak bisa digeneralisir, tapi dalam beberapa kasus lebih baik sakit dulu. Kenapa kok sakit dulu, Ustaz? Karena ketika dia sakit, dia bisa ihtisab, dia bisa mencari pahala di balik sakit yang dia dapatkan. Ketika dia sakit, dia bisa ngasih wasiat kepada keluarganya, apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dilakukan. Ketika dia sakit, dia bisa meminta maaf kepada orang yang pernah dia zalimi. Dan itu terkadang tidak bisa dilakukan sama orang yang matinya mendadak dalam beberapa kasus. Tapi kan masyarakat kita sudah keburu-buru mengatakan gitu. Dia mah matinya gampang, cegukan 2 kali lewat. Beda dengan itu, 3 tahun gak mati-mati. Nah, itu termasuk salah satu di antara yang kita harus luruskan. Makanya ini pula yang menjadikan kita akhirnya memahami salah satu di antara pembahasan yang disampaikan oleh
Imam Qurtubi, kalau kamu menjumpai seseorang meninggal dunia dalam kondisi dia berkeringat, maka itu tanda kematian husnul khatimah. Siapakah di antara agama ini yang meninggal dalam kondisi berkeringat? Rasulullah. Nabi tidak meninggal ketika sujud. Bisa nggak Nabi meninggal ketika sujud diatur sama Allah? Gampang, kecil bagi Allah. Mungkin ada nggak yang bertanya sama kita kan? Kenapa ya Rasulullah itu tidak meninggal ketika sujud? Kenapa Nabi tidak meninggal ketika berjihad? Kenapa Nabi tidak meninggal ketika tawaf? Kan indah betul kalau kita mendapati meninggalnya Rasulullah itu ketika tawaf. Allah itu mewafatkan Rasulullah di atas pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Itu memiliki banyak pelajaran. Salah satunya, kenapa Allah wafatkan Rasulullah di atas pangkuan Aisyah? Supaya kita mengerti bagaimana kedudukan Aisyah di hati Rasulullah dan di hadapan Allah. Jadikan yang menjadi objek fitnah yang luar biasa sampai hari ini. Banyak sekali orang-orang Rafidhah itu melihat Ibunda Aisyah itu pandangannya kebencian. Dan tidak menyebut Ibunda Aisyah kecuali seorang wanita baghiyah, wanita pezina. Allah atur kematian seorang Nabi yang kita cintai di atas pangkuan Aisyah. Itu supaya kita mengerti bagaimana kedudukan Aisyah di hati Nabi. Dan mengerti bagaimana kedudukan Aisyah di hadapan Allah. Sampai diatur itu Ibunda Aisyah itu. Meninggalnya di atas pangkuan Ibunda Aisyah. Karena Allah tahu akan terjadi setelah umatnya Nabi Muhammad ini satu kelompok manusia yang mereka mengaku beriman tetap di atas pangkuan Aisyah. Rasulullah meninggal dunia dan ibu tahu? Salah satu yang disyukuri Ibunda Aisyah itu apa? Dalam satu riwayat beliau mengatakan, tidak ada perkara yang paling saya syukuri ketika saya mendapati Rasulullah itu meninggal. Salah satunya adalah ketika Nabi sedang dalam kondisi berat sakitnya di atas pangkuanku, maka Nabi melihat Abdurrahman bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar, kakaknya atau adiknya dari Ibunda Aisyah, lagi bersiwak. Lalu Nabi melihat siwak itu terus. Wa yutimun nadhar ilaih. Yutimun nadhar itu melihat siwak itu terus. Karena aku tahu Nabi itu mencintai siwak. Dan Nabi mungkin merasa akan bertemu dengan Allah untuk membersihkan apa yang mampu dia bersihkan. Maka dia melihat siwak itu. Saking kuatnya sakaratul maut, Nabi tidak bisa berucap untuk meminta siwak. Itulah sakaratul maut yang dirasakan. Maka aku paham yang dimau oleh Nabi. Aku minta siwaknya. Sini siwaknya. Abdurrahman lalu memberikan siwak itu kepada Ibunda Aisyah. Lalu dicari sisi yang belum dipakai sama Abdurrahman. Pada sisi yang baru itu, maka diginikan sama Ibunda Aisyah. Lalu diberikan kepada Nabi dan Nabi memegangnya. Tidak kuat mengangkat siwaknya. Diangkat siwak itu oleh tangannya Ibunda Aisyah, diusapkan itu ke mulutnya Rasulullah. Apa testimoni dari Ibunda Aisyah? Saya bersyukur kepada Allah. Tidak ada bau yang dibawa Nabi ketika dia berjumpa dengan Robnya kecuali bau mulutku yang ada di bau mulutnya Rasulullah. Itu Ibunda Aisyah, siwak. Jadi habis dari mulutnya Ibunda Aisyah. Jadi Nabi itu bukan hanya minum di bekas minum Ibunda Aisyah. Nabi itu bukan hanya minum pada bekas minumannya Ibunda Aisyah. Bahkan tidak ada bau yang dicium oleh Nabi ketika terakhir kali beliau sebelum berjumpa dengan Allah, kecuali yang dicium itu bau mulutnya Ibunda Aisyah. Karena yang menjadikan siwak itu bisa dipakai, dicari serabutnya itu dengan gigi dan lidahnya Ibunda Aisyah. Saking begitu besar kedudukan Ibunda Aisyah. Dan ada satu peristiwa yang menarik Ibu, yang kalau saya boleh cerita Ibunda Aisyah. Kapan-kapan kita cerita Ibunda Aisyah. Kalau kajian ini sudah selesai, ya sekitar 7 tahun lagi lah. Ibunda Aisyah itu ketika meninggalnya Rasulullah itu di mana? Di rumahnya Ibunda Aisyah, di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika sudah dikuburkan, apakah Ibunda Aisyah pindah rumah? Enggak, dia tetap di situ. Pertanyaan kita adalah, kenapa Rasulullah tidak dikuburkan di Baqi? Karena ibu harus paham, kulturnya kenabian itu diwafatkan di mana beliau meninggal. Itu kulturnya kenabian. Itu merupakan sifat warisan para nabi. Jadi dia tidak dipindah. Makanya Rasulullah kenapa tidak dipindah ke Baqi? Karena memang sejarahnya para nabi itu diwafatkan dan dimakamkan di tempat dia wafat. Makanya di kamarnya Aisyah Rasulullah dimakamkan. Ibunda Aisyah apakah langsung pindah? Tidak pindah Bu. Masya Allah ya. Beda kan kalau wanita hari ini pindah 2 kilo dia. Karena mungkin malam tidak bisa tidur. Beliau di situ. Lalu kemudian tetap dia berani membuka bajunya, memakai jilbabnya, tidak pakai baju di dalam kamar itu ketika masih ada kuburan Nabi. Dan beliau berkata apa Bu? Saking menjaganya kepada aurat. Itu adalah suamiku. Meninggal itu setelah itu 2 tahun setelahnya siapa? Abu Bakar. Dimakamkan di mana? Di dekat Rasulullah. Ketika dimakamkan Abu Bakar di dekat Rasulullah,
Ibunda Aisyah masih membuka baju, masih membuka jilbab. Dia berkata, itu adalah bapakku dan dia mahramku. Setelah itu meninggal Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab wasiatnya diwakamkan di dekat Rasulullah. Setelah diwafatkan itu Aisyah, Umar bin Khattab dimakamkan di dekat Abu Bakar. Semenjak saat itulah Aisyah pingin pindah, dan semenjak saat itu tidak pernah ibunda Aisyah membuka jilbabnya dan membuka pakaiannya semenjak Umar bin Khattab dimakamkan di dekat Abu Bakar. Dan dia berkata, karena beliau adalah laki-laki asing. Saking begitu malunya ibunda Aisyah, sampai yang meninggal pun dia masih menjaga aurat. Itulah seorang wanita mukminah. Makanya semenjak Umar bin Khattab dimakamkan di dekatnya Abu Bakar, maka beliau ingin pindah karena beliau merasa tidak bisa membuka baju. Padahal Umar bin Khattab sudah meninggal dunia. Masya Allah ibu. Saking begitu malunya ibunda Aisyah, sampai meninggal, orang meninggal pun beliau masih malu. Bayangkan dengan hari ini ibu, nggak meninggal, hidup nggak punya malu. Ibunda Aisyah itu sampai segitu. Makanya Masya Allah, disitulah kita menjumpai, kembali kepada topik, disitulah kita mendapati dan kita mendapatkan bahwasanya Rasulullah diwafatkan di atas pangkuan Aisyah. Bau mulut yang terakhir yang dicium di bau mulutnya Rasulullah itu adalah bau mulutnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, untuk menunjukkan kepada kita Nabi Allah itu sudah men-setting diwafatkan nabinya di atas pangkuan Aisyah supaya kejadian itu bisa menjawab tuduhan fitnah yang ditujukan kepada istrinya Nabi. Dan hari ini masih banyak orang yang memfitnah ibunda Aisyah. Bahkan ada orang Rafidah yang menjadikan zikirnya itu dengan melaknat ibunda Aisyah. Ya, nasallallahu alaihi wal afiyah. Disitulah kita memahami betapa luar biasanya kedudukan ibunda Aisyah di hati Rasulullah SAW. Dan Nabi ketika meninggal dunia, lalu akhirnya beliau meninggal dunia, maka beliau dalam kondisi berkeringat dahinya, berkeringat pelipisnya. Dan ucapan Nabi yang terakhir kalinya sebelum akhirnya beliau itu meninggal dunia adalah ila rafiqil a'la, menuju kepada teman-teman yang terbaik di tempat yang tertinggi. Itulah ucapan Nabi. Saya belum pernah ibu mendapati sebuah riwayat yang menerangkan bahwasanya ucapan Nabi sebelum meninggal dunia mengatakan ummati, ummati. Dan kisah itu sangat tersebar luas di mana-mana. Ucapan Nabi sebelum meninggal dunia ummati, ummati. Yang saya jumpai di banyak sekali kitab tidak pernah menerangkan tentang kondisi Rasulullah menyebutkan kata ummati tanpa menafikan dan meragukan bagaimana Rasulullah mencintai umatnya. Tapi perkataan Nabi sebelum meninggal dunia itu, sebelum mengucapkan ila rafiqil a'la, beliau itu mengatakan apa? Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu memiliki sebuah pintu yang disebut dengan sakarat. Nabi mengucapkan Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Ya Allah, ternyata setiap kematian itu memiliki satu pintu yang disebut dengan pintu sakarat. Dan itulah pintu beratnya, nanti kita akan terangkan. Disitulah yang diucapkan oleh Nabi. Nabi pernah mengucapkan ummati pada konteks kejadian yang lain, bukan pada saat akan meninggal dunia. Itu yang saya dapati dan saya jumpai. Tanpa kita menafikan betapa besarnya kecintaan Nabi kepada umatnya. Siapa yang paling dipikirkan Nabi setiap saatnya? Umatnya. Tapi fakta yang terjadi ketika Rasulullah itu akan meninggal dunia, maka Nabi itu mengatakan Allahumma inna lil mauti lasakaratun. Sesungguhnya setiap kematian itu memiliki sakarat, dan itulah perkara yang paling berat. Jadi kalau kita bisa membayangkan ibu, nanti kita akan belajar apa perkara yang paling menyakitkan yang pernah diderita oleh manusia. Para ulama menerangkan ada dua yang paling berat. Satu sakaratul maut, yang kedua sakit ketika melahirkan. Ya. Tapi yang puncak itu adalah ketika orang melewati sakaratul maut. Nanti kita akan terangkan di babnya khusus. Para ulama lalu mengatakan, kenapa orang mukmin itu berkeringat? Ya, kenapa orang mukmin itu berkeringat? Karena keringat itu tanda dan simbol malunya seorang mukmin ketika akan berjumpa dengan Allah. Simbol malunya orang mukmin itu kalau akan berjumpa dengan Allah itu dengan berkeringat dahinya. Akan berkeringat pelipisnya. Itu simbolnya orang mukmin ketika akan meninggal dunia, ketika akan berjumpa dengan Allah. Sebagaimana kalau kita bertanya, apa simbolnya laki-laki dan perempuan ketika mereka memiliki rasa kepada seorang lawan jenis? Mungkin wajahnya memerah. Sebagaimana kita menjumpai banyak sekali keterangan laki-laki, perempuan, kalau mereka senang kepada lawan jenisnya, maka memerah pipinya mereka, tanda malunya mereka. Maka simbol orang mukmin ketika akan berjumpa dengan Allah itu mereka berkeringat karena malu ketika akan berjumpa dengan Allah.
Mereka juga malu terhadap pelanggaran yang telah mereka lakukan ketika semasa hidupnya. Jadi orang mukmin itu memiliki rasa malu atas dosa yang dia kerjakan, atas kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Rasa malunya ketika akan berjumpa dengan Allah, teringat kepada dosanya ketika akan berjumpa dengan Allah, dia nahan. Ketika dia tahan, itulah yang menjadikan akhirnya keringatnya, pelipisnya dan dahinya itu berkeringat. Jadi keringatnya seseorang mukmin ketika mereka itu meninggal dunia, yang Allah tidak berikan keringat itu kepada setiap orang dalam proses kematian mereka, maka difahamkan menurut apa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi, keringat itu tanda malunya seorang hamba kepada Allah, dan bagaimana dia malu ketika dia mengingat dosanya ketika akan berjumpa dengan Allah. Ibu, kalau kita akan berjumpa dengan seseorang yang kita hormati, kita betul-betul memberikan respek yang besar, tentunya kan kita salah tingkah. Dan akhirnya apa biasanya? Ya akan merasa gerah walaupun AC-nya dingin. Karena apa? Karena merasa serba salah. Tentunya kita masih ingat ya, orang santri biasanya kalau pertama kali disuruh untuk ngomong di depan orang, biasanya grogi. Udah nyiapin berlembar-lembar, dihafalin itu sebelum dia ngajar. Pas ngajar hilang semuanya. Lalu dia berkeringat, ngomong apa saya ini? Dan muncullah tanda keringatnya. Muncul keringatnya. Saya masih ingat ada teman saya dulu Bu di Fakultas Syariah. Orangnya memang pendiam. Tapi ketika kami di Fakultas Syariah itu ada satu mata kuliah yang mengharuskan kita menerangkan bab-bab khusus di materi kuliah kita. Dia itu sudah nyatet semuanya, berlembar-lembar di samping saya. Dihafalin siang dan malam, Bu. Pas ketika namanya dipanggil, namanya Fulan lah, saya nggak perlu nyebutkan. Fulan, orangnya meninggal dunia. Allahu yarham. Sudah meninggal dunia. Ketika beliau dipanggil, gemeter ya. Baru ngomong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdiam, suasana hening beberapa saat. Dan akhirnya yang keluar bukan apa yang dia tulis dan apa yang dia persiapkan. Yang keluar apa? Keringatnya, membasahi keningnya, membasahi ininya. Sampai ada dosen saya yang akhirnya bercanda, ini loh tandanya orang mukmin kalau mau mati kata gini. Jadi begitu. Jadi itu merupakan bagian dari sebuah simbol. Jadi Imam Qurtubi lalu mengatakan kepada kita, kenapa kok orang mukmin itu berkeringat? Malu dia. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang terjadi dan menimpa kepada Nabi ketika Nabi beliau wafat di atas pangkuan ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi inilah yang menjadikan kita paham, inilah yang menjadikan kita mengerti. Saya ingin menjawab satu pertanyaan yang sering ditanyakan dan ini harus tuntas supaya kita ngerti dan tidak menjadi celah, keraguan-raguan di hati kita. Ustadz, Rasulullah itu kan meninggal hari Senin, diwafatkannya hari Rabu. Kenapa Rasulullah tidak langsung disegerakan untuk dimakamkan pada hari Senin? Kenapa harus nunggu hari Rabu? Disinilah biasanya dijadikan celah oleh kalangan Rafidhah dan berkata, ini loh, sahabat itu serakah dengan kekuasaan. Ketika Rasulullah wafat, ketika Rasulullah meninggal dunia, yang mereka pikirkan kekuasaan. Dan mereka menyingkirkan urusan yang pertama, yang penting yaitu adalah memakamkan Nabi. Itu salah besar. Kenapa Rasulullah itu meninggal hari Senin? Lalu kemudian Rasulullah baru dikuburkan hari Rabu. Di dalam kitab Al-Imamatul Udma, Syekh Shalih Fauzan Ad-Damiji atau Ad-Dumaiji, beliau kemudian menjelaskan perkataan-perkataan para sahabat Nabi. Nabi meninggal hari Senin, dikuburkan hari Rabu karena pada saat itu urusan yang menggantikan Nabi itu urusan penting dan urusan besar, urusan agung. Jadi tidak boleh seorang mukmin itu terombang-ambing tanpa ada pemimpin. Haram hukumnya seorang mukmin berkerumun dengan jumlah yang besar, karena para sahabat itu pada saat peristiwa wukuf di Arafah, para ulama itu menghitung bahwasanya jumlah para sahabat itu antara 114.000 sampai 140.000 para sahabat. Dan tidak boleh kerumunan kaum mukminin yang begitu besar, ribuan orang ini kosong tanpa kepemimpinan. Akhirnya para sahabat itu menuntaskan. Pertama kali yang dituntaskan itu siapa yang menggantikan kedudukan Rasulullah menjadi khalifah. Khalifah itu artinya penerus dan pengganti. Yang tugasnya khalifah itu dua, yaitu adalah hirasatuddin wasiyasatuddin dunya biddin. Tugasnya khalifah itu dua, menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan aturan agama. Dan ini harus segera diwujudkan karena kedudukannya wajib. Para sahabat akhirnya memutuskan siapa yang menggantikan Nabi. Baru akhirnya ketika diputuskan yang menggantikan Nabi adalah Abu Bakar, maka beliaulah yang memegang otoritas untuk menguburkan Rasulullah SAW. Makanya yang mengatur prosesi pemakaman Nabi siapa? Abu Bakar. Yang mengaturnya Abu Bakar.
Makanya sampai ketika Rasulullah akan dimasukkan ke liang lahat, Abu Bakar memberikan komando dan instruksi, tidak ada yang boleh masuk ke lubang liang lahat kecuali adalah keluarganya Rasulullah. Maka pada saat itulah keluarga-keluarga Rasulullah turun, kayak Ali turun untuk menurunkan Rasulullah dari atas sampai ke bawah, dimasukkan ke liang lahat. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan, yang memfitnah bahwasanya diundurkannya pemakaman itu karena serakahnya para sahabat kepada kekuasaan. Tidak ada. Jadi itu karena pahamnya para sahabat tentang urgensi dan pentingnya untuk memilih siapa yang menjadi pengganti Nabi, yang menjadikan mereka itu mendahulukan siapa yang menggantikan Nabi. Yang menjadi pengganti Nabi itulah yang memegang otoritas untuk memimpin penguburan Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah baru dikuburkan pada hari Rabu. Nah, itu yang kita harus pahami. Jadi nanti kalau kita dapat syubhat, orang mengatakan bahwasanya ini sahabat ini murtad setelah Rasulullah meninggal dunia, ini kita bisa jawab satu persatu syubhat atau samar-samar perkara itu. Maka disinilah kita akhirnya mengerti tanda keimanan pada orang yang meninggal dunia. Di dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah SAW menyampaikan di dalam sebuah riwayat, inna nafsal mu'min takhruju rashan wa inna nafsal kafir tusallu kama tusallu nafsul himar wa innal mu'min la ya'malul khati'ah fayushaddadu alaihi indal maut liyukafira biha anhu wa innal kafir la ya'malul hasanah fayusahalu alaihi indal maut liyujza bihi. Nah, sekarang kita lihat gimana orang mukmin dan orang kafir ketika meninggal dunia. Rasulullah SAW menyampaikan sesungguhnya nyawa orang mukmin keluar seperti keringat, sedangkan nyawa orang kafir dihunus seperti dihunusnya nyawa keledai. Dan sesungguhnya orang mukmin itu pernah melakukan kesalahan sehingga diberatkan ketika meninggal dunia untuk menghapus kesalahannya itu. Dan sesungguhnya orang kafir itu ketika melakukan kebaikan maka dimudahkan ketika meninggal dunia untuk membalas kebaikan itu. Nah, ini kita dari hadis ini kita menjawab. Kenapa kita sering menjumpai ada orang mukmin, dia orang yang beriman, tapi ketika proses akan meninggalnya dunia itu merasakan sakit yang lumayan berat. Dia merasakan sakit, dia merasakan kepedihan. Padahal kita tahu orang ini baik. Maka dijelaskan oleh Nabi dalam satu riwayat, kalau kita menjumpai ada orang mukmin pada kondisi tertentu, dia mendapati sebuah kondisi yang berat. Ketika dia menjelang kematiannya, sampai akhirnya dia diwafatkan oleh Allah ketika dia dimatikan, maka sesungguhnya beratnya orang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut itu karena dia melakukan kesalahan. Yang kesalahan itu belum terhapuskan dengan kebaikan yang dia kerjakan di dalam hidup. Allah beratkan dia ketika sakaratul maut, karena sakaratul maut itu menghapuskan dosa, Ibu. Jadi yang menghapuskan dosa bukan hanya sakit, yang menghapuskan dosa bukan hanya ujian. Sakaratul maut pun itu menghapuskan dosa, yang nanti akan mengurangi dosa-dosa kita. Ada orang mukmin yang terkadang kita jumpai dia di ICU. Misal sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Nah, untuk billahi min dzalik, nasallallahu. Dia berada di ICU, lalu baru meninggal dunia. Pertanyaan kita, kenapa dia harus merasakan di ICU sampai 5 hari baru meninggal dunia? Kok kelihatannya berat dengan seluruh alat yang menopang dia? Dari alat yang dipasang kepala, sampai kemudian kateter dipasang, sampai kemudian pernafasan harus dibuka mulutnya, sampai akhirnya semua tanda harus kelihatan gitu. Dan dia melewati itu, padahal secara zahir kita melihat kebaikan iman sepanjang hidupnya. Maka kata Nabi, kalau kamu melihat ada orang yang beriman, kok kelihatannya berat pada saat proses sampai kematiannya, bisa jadi orang itu masih memiliki dosa. Yang tahu tentang dosa itu adalah Allah. Allah beratkan proses sakaratul mautnya supaya Allah punya alasan menghapuskan sebagian dosanya yang belum terhapuskan dengan amal soleh yang dia kerjakan dalam hidup, supaya ketika dia mati melewati sakaratul maut itu sebagian dosanya sudah hilang dengan rasa sakit tiada tara yang dia dapatkan sebelum kematian. Ini pertanyaan pernah diajukan ke saya oleh tetangga saya, Ibu. Ada tetangga saya, bapak-bapak, orangnya baik, solih, sholatnya di masjid, tutur katanya baik, dan dia muadzin di musola kecil. Saya tahu musola kecil ini. Musola kecil ini kalau saya dulu masih bapak ibu masih di rumah, kadang-kadang kita yang adzan, kita yang qomat, kita yang jadi imam, kita pula jadi makmum kalau pas duhur dan asar. Nah, beliau ini adzan terus. Ketika saya balik ke Jakarta, salah satunya yang meneruskan beliau. Satu waktu sebelum subuh, sebagaimana kebiasaan beliau, kalau subuh itu beliau yang adzan. Sebelum subuh beliau mandi, jatuh, dibawa ke rumah sakit, dicek sama dokter, terjadi pecah di pembuluh otaknya.
Padahal malamnya masih biasa, sorenya masih biasa. Masuklah ke ICU. Kalau tidak salah 9 hari di ICU. Seluruh alat menopang. Tidak sadarkan diri. 9 hari ditunggu dengan ketidakpastian sama keluarga. Keluarga ibu kan tahu kalau di ICU kita pasti lelah nunggunya. Lelah bukan fisiknya, perasaannya tidak menentu. Itu yang paling lelah kalau nunggu orang di ICU. Fisik masih bisa dicari tukang pijetnya. Kalau hati kan susah, cari tunggu. Anaknya nge-DM saya. Pada saat itu, Ustadz kenal bapak saya gini. Qadarullah pas saya pegang DM itu, padahal DM Masya Allah ya ada ratusan tiap waktu itu. Qadarullah saya megang pas baca sebelum saya tahu beliau. Oh iya, masuk ICU Ustadz. Terjadi pembuluh yang pecah di pembuluh otak sampai akhirnya meninggal. Terus setelah meninggal beberapa saat anaknya nge-DM lagi. Kenapa ya Ustadz bapak harus menderita selama 9 hari? Saya bilang jangan ngomong gitu. Bisa jadi memang menderita. Tapi hari ini sudah tidak lagi menderita karena itu sudah dikonversikan oleh Allah untuk menghapuskan sebagian dosanya. Ada satu riwayat yang saya sampaikan kepada beliau. Ada satu riwayat kata beliau yang saya bacakan riwayat ini. Ada orang mukmin yang terkadang diberatkan proses sakaratul mautnya sebelum dia meninggal dunia karena Allah tahu ada beberapa dosanya yang belum terhapuskan. Lalu Allah kirimkan sakit dan berat pada saat sakaratul maut untuk menghapuskan dosa itu supaya ketika meninggal dunia sudah selesai dan tidak lagi menanggung dosa itu untuk dihisap karena sudah dihapuskan dengan beratnya sakaratul maut. Beda ada pula orang kafir. Kenapa ada orang kafir itu meninggalnya baik, tenang gitu. Ada orang kafir yang tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, meninggalnya tenang, tidur tenang, tidak merasakan sakit. Maka diterangkan oleh Nabi ada orang kafir yang bisa jadi dia berbuat baik sepanjang hidupnya, mungkin sosialnya baik, mungkin sama orang tuanya baik, mungkin sama tetangganya baik. Karena ada orang kafir itu yang mereka itu sama tetangganya baik, sama orang tuanya baik, sosialnya juga luar biasa. Maka ketika Allah melihat orang ini ada kebaikan, maka Allah kirimkan hadiah walaupun dia kafir, tapi hadiahnya untuk di dunia saja, diringankan sakaratul mautnya untuk membalas semua kebaikan yang dilakukan sepanjang hidupnya supaya ketika mati selesai dan tidak ada lagi kebaikan yang tidak dibalas oleh Allah. Tapi ingat bahasanya Allah, kebaikan orang kafir, orang yang tidak beriman dibalasnya di dunia. Adapun orang yang beriman dibalasnya di akhirat. Jadi kalau kita mendapati ada orang, pernah saya baca kisah nyata, ada orang gini, dia murtad. Salah satu alasannya adalah saya pernah melihat ada teman saya tidak beriman sama Allah, meninggalnya baik, meninggalnya tenang. Oh berarti agama dia yang benar, dia murtad. Akhirnya dia murtad. Padahal kalau saya ketemu sama dia, saya pengen ngomong, bisa jadi teman kamu memang baik. Makanya diringankan prosesnya sebelum meninggal dunia. Supaya ketika prosesnya sudah disempurnakan oleh Allah, tidak ada lagi balasan yang akan dia tuntut di hadapan Allah. Karena semua kebaikan dia sudah dibalas oleh Allah dengan kebaikan di dunia. Maka itulah salah satu jawaban. Kalau kita mendapati orang-orang yang kita kenal, dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, tidak bersyahadat kepada Allah, tapi meninggalnya dalam kondisi yang baik karena ada kebaikan yang dia kerjakan. Kebaikan itu yang akhirnya disempurnakan oleh Allah balasannya sebelum dia mati. Dan akhirnya ketika dia mati selesai. Semuanya nanti tinggal mempertanggungjawabkan keimanan dan kekufuran. Makanya disinilah saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya dan bapak. Kehidupan kita beribadah kepada Allah itu tidak cukup hanya menjadi baik, tapi harus menjadi benar. Hari ini narasi yang kita dapatkan di media itu selalu bercerita tentang apa? Yang penting orang itu baik, yang penting itu baik. Betul, itu memang benar. Tapi yang kurang sempurna dan kurang tepat itu apa? Kalau kamu hanya sekedar baik, karena kebaikan itu tidak cukup sampai kita menjadi benar. Orang yang baik harus benar dan orang yang benar harus kulturnya baik. Tapi yang hanya menjadi baik itu tidak cukup. Makanya kalau ada yang mengatakan semua agama itu baik, saya setuju. Tapi tidak semua agama benar, karena yang benar hanya Islam. Semua agama mengajarkan kebaikan. Betul, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Tapi yang mengajarkan kebenaran, innad dina indallahil Islam. Kalau kita tidak jeli dan tidak teliti memperhatikan setiap narasi, berapa banyak orang yang terperosok kepada kerusakan karena tidak teliti kepada narasi yang sering diperdengarkan kepada kita. Disinilah kita paham
Kamu kalau baik dibalas oleh Allah. Iya, Allah itu sifatnya Rahman. Salah satu konsekuensi sifat Rahmannya Allah itu apa? Membalas setiap kebaikan walaupun orang kafir. Itu pun dibalas oleh Allah. Itu konsekuensi sifat Rahmannya Allah. Tapi Allah juga memiliki sifat Rahim. Sifat Rahimnya itu hanya berlaku kepada orang mukmin. Orang mukmin itu dua. Dia harus baik dan dia harus benar. Kalau ada yang benar tapi tidak baik, ketidakbaikan dia bisa mengurangi ibadah. Tapi kalau orang baik doang tidak benar, tidak pernah cukup di hadapan Allah. Karena di hadapan Allah itu butuh legalitas. Dan legalitas itu adalah syahadat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kalau kita sering berdebat sama orang orientalis atau orang pluralisme, mereka mengatakan semua agama itu baik. Betul, saya juga nggak menafikan itu. Semua agama baik. Tapi ingat ya, yang Allah butuhkan dari kehidupan kita bukan hanya baik, tetapi benar. Di sini kita akhirnya belajar pada riwayat ini dari Alqamah, dari Abdullah. Apa itu? Orang kafir ada yang baik, kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Setelah selesai. Ustadz, apa perbuatan orang kafir yang akan pasti dibalas oleh Allah? Para ulama mengatakan setidaknya dua. Kebaikan dia secara umum, muamalah dia bermuamalah, dia bertingkat yang baik kepada tetangganya, itu dibalas oleh Allah. Entah Allah mudahkan urusannya, Allah tahan dia dari sebuah musibah, penyakit dan lain sebagainya. Ada yang kedua, selain dari kebaikan dia sama orang tua. Ada orang yang tidak beriman, tapi dia baik sama orang tuanya, dibalas oleh Allah. Dua-duanya ini dibalas oleh Allah. Tapi balasan oleh Allah itu hanya di dunia. Tidak ada lagi berlaku pada kehidupan mereka di akhirat. Nah, inilah yang kita jumpai. Jadi kalau kita melihat ada orang mukmin yang kita lihat dohirnya baik, ketaatannya baik, keikhlasannya baik, tapi akhirnya masuk ICU dulu sampai beberapa lama sampai baru meninggal dunia, dipastikan kalau memang dohirnya baik sesuai dengan prasangka kita orang ini baik, maka disitulah akhirnya kita bisa berkata Allah beratkan wafatnya, sakaratul mautnya, karena Allah ingin untuk menghapuskan sebagian besar dosanya supaya tidak ada lagi beban dosa itu ketika dia pertama kali mendarat dalam kehidupan barzakhnya. Ingat ibu, sakaratul maut, adab kubur itu termasuk meringankan dosa kita. Ustadz, ada nggak penduduk surga tapi bisa jadi ketika di alam barzakh dia di adab kubur? Para ulama mengatakan ada orang yang nanti masuk surga, tapi ketika di alam barzakh dia diadab kubur. Karena orang yang diadab kubur itu tidak selamanya menjadi penduduk neraka. Ada penduduk alam kubur itu yang dia diadab dengan adab kubur hanya 2 tahun, hanya 3 tahun, hanya 10 tahun, hanya 15 tahun. Setelah itu berhenti sesuai dengan tingkat amalan pemicu adab kubur yang dia kerjakan. Tapi setelah itu dia berhenti. Ada orang yang diadab kubur tidak pernah berhenti. Kepada siapa? Kepada 2 orang kafir dan orang munafik. Adab kuburnya tidak berhenti. Berhentinya kapan? Ketika malaikat Israfil menyilahkan sangkakala. Pertama, menuju sangkakala yang kedua. Disitulah istirahat orang kafir dari adab kubur. Jadi sangkakala ditiup berapa kali? Di dalam akidah Ahlussunnah ada yang mengatakan 3 kali, ada yang mengatakan 2 kali. Saya berpegang kepada pendapat sangkakala itu ditiup 2 kali. Jarak antara sangkakala yang pertama dengan sangkakala yang kedua jaraknya 40. Tapi apakah 40 apa? 40 tahun, 40 hari, 40 pekan, 40 jam. Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kata Abu Hurairah, ma baina nafkhataini arbaun. Di antara 2 sangkakala itu jaraknya 40. Pada saat 40 inilah orang-orang yang diadab di dalam kubur itu istirahat sejenak. Sepanjang mereka hidup di alam barzakh, mereka tidak pernah berhenti dari adab kubur. Tapi orang mukmin diadab kuburnya ada. Diadab orang mukmin itu ada di ayat yang ada nggak orang mukmin yang diadab di dalam kubur? Ada. Sifatnya muaqqatah, sifatnya sementara, berdasarkan amal yang menjadi pemicu adab kubur itu. Maka kita harus lihat, ada satu riwayat yang disampaikan oleh Nabi. Ibu-ibu dan bapak kenal seorang sahabat namanya Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu seorang sahabat yang mana ketika wafatnya mengguncangkan arsy-Nya Allah. Ibu bisa bayangkan bapak mengguncangkan arsy-Nya Allah. Masuk Islam umur 30 tahun, meninggal dunia umur 38 tahun. Hanya 8 tahun di dalam Islam. Ketika meninggal, Rasulullah mengatakan yahtazu bi arsyir rahman. Ketika meninggal, arsy-Nya Allah itu berguncang. Lalu Nabi bersabda di dalam satu riwayat, nanti kita bahas di tengah. Ketika orang itu memasuki alam barzakh, ada sebuah lubang sempit yang pasti dimasuki sama setiap ruh. Jadi di alam barzakh itu ada lubang sempit yang dimasuki oleh setiap ruh, kata Rasulullah.
Setiap roh yang meninggal dunia berarah ke menuju ke alam barzah itu dia melewati lubang yang sangat sempit. Kalaulah ada yang bisa selamat dari lubang yang sempit itu, maka yang lebih pantas untuk selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari lubang yang sempit itu. Cuma bedanya orang mukmin kalau melewati lubang yang sempit itu ketika menuju ke alam barzah, maka sempitnya itu langsung membuka. Lalu dia mendapatkan penuh cahaya dari apa yang dia kerjakan ketika di dunia. Sholatnya, puasanya, sodakohnya, dakwahnya, amar ma'ruf nahi munkar, semua jadi cahaya. Tapi dia melewati lubang yang sempit itu. Para ulama lalu menerangkan, kenapa sekelas Sa'ad bin Mu'adz yang wafatnya mengguncangkan arasy-Nya Allah, tapi beliau melewati lubang yang sempit itu. Kenapa harus melewati lubang yang sempit itu? Kayak kita masuk ke pesawat, kita ngelewatin apa itu? Hanggarnya. Sebelum masuk ke pesawatnya, kalau biasanya kita tertahan di situ, gerah atau dingin? Gerah, nggak ada pak, nggak ada AC-nya. Ibu pernah nggak? Ketika masuk pesawat Boeing besar gitu biasanya, masuknya itu kan nggak bisa langsung. Biasanya kita tertahan di ruangan, antara ruangan menunggu pesawat ada sebuah kayak apa namanya? Hanggar ya. Apa ibu namanya? Belalai. Ya, belalai. Biasanya tertahan di situ ya. Kalau lancar nggak apa-apa. Biasanya kalau pas macet itu di situ panas, di situ nggak ada AC, udara juga tertutup. Kita bisa membayangkan dengan sebuah analogi sederhana. Orang ketika mati menuju ke alam barzah, kalau kita boleh ibaratkan ruang tunggu sebelum naik pesawat itu dunia. Pesawatnya alam barzah, ada belalainya, masuk ke dalam situ. Kita masuk ke situ dulu. Kata Rasulullah, lubangnya sempit. Kalaupun ada yang selamat dari lubang yang sempit itu, pastilah yang lebih layak untuk selamat itu Sa'ad bin Mu'adz, kata Nabi. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun tidak selamat dari lubang yang sempit itu. Para ulama lalu berkata, kenapa Sa'ad bin Mu'adz tetap mendapatkan lubang yang sempit itu ketika masuk ke alam barzah? Padahal wafatnya mengguncangkan arasy-Nya Allah. Karena beliau terekam di dalam beberapa kali hidupnya, beliau pernah melalaikan air kencing. Walaupun beliau mendapatkan kelapangan dalam urusan barzahnya. Disitulah akhirnya para ulama lalu menerangkan kepada kita, ada orang mukmin yang mereka itu nanti mendapatkan adab kubur dulu, lalu berhenti. Setelah adab kubur dia dapatkan, adab kubur itu menghilangkan sebagian besar dari dosa. Jadi Allah itu saking rahmatnya kepada kita, saking sayangnya kepada orang yang beriman, sakaratul maut yang dirasakan oleh setiap manusia itu mengurangi dosa. Ketika nanti di kuburan dia mendapatkan adab kubur, ngurangin dosa lagi. Maka ketika nanti dia berdiri di hisabnya Allah, maka nanti dosa-dosa itu dikurangi. Sakitnya sakaratul maut, kalau dia mendapatkan adab kubur dikurangi lagi. Sakit yang pernah dia terima, kesulitan yang pernah dia jumpai, dikurangi oleh Allah. Kenapa? Karena inginnya Allah memberikan rahmat kepada setiap makhluknya. Itulah bagaimana kalau kita itu bermuamalah dengan Allah. Makanya disinilah kita akhirnya menjumpai bahwasanya inilah orang yang beriman. Jadi ketika dalam kondisi mereka akan meninggal dunia melewati lubang yang sempit itu, lalu dijadikan bahwasanya sakit yang diderita ketika sakaratul maut itu meringankan dosa dan kemaksiatan yang terjadi. Jadi mulai sekarang ibu, kalau ibu melihat ada orang yang ibu kenal, bapak juga melihat atau paham tentang seseorang, orang ini baik, kenapa masuk ICU dulu? Kenapa sakitnya sampai segitunya, sampai kita nggak tega ngelihatnya? Itu caranya Allah untuk menghapuskan dan memberikan deterjen dalam tanda kutip kepadanya, supaya dia terhapus dosa-dosanya, supaya ketika nanti menghadap kepada Allah lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang tidak merasakan itu semuanya. Ya, itu yang kita harus mengerti. Sekarang mari kita membahas pada halaman berikutnya, pada halaman ke-45, lalu diterangkan kepada kita apa yang dialami manusia ketika nyawanya dicabut. Maka di sini Imam Qurtubi lalu menerangkan kepada kita, setidaknya yang diterangkan oleh beliau ada 3. Tapi kalau kita mengumpulkan beberapa riwayat, kita akan mendapati ada berapa kejadian ketika orang itu akan meninggal dunia. Orang itu kalau akan meninggal dunia ibu dan bapak, setidaknya ada 3 perkara besar yang akan dijumpai seseorang itu ketika akan meninggal dunia. Yang pertama, apa yang akan ditemuin seseorang ketika akan meninggal dunia? Yang pertama, tentunya di situ ada pertarungan antara setan dan malaikat, antara kebaikan dan keburukan ketika seseorang itu akan meninggal dunia. Makanya disitulah kenapa kita sebagai anggota keluarga, kalau mendapati keluarga kita akan meninggal dunia, jangan pernah ditinggal. Terus temani, terus lazimi dengan kita membacakan talqin la ilaha illallah di telinganya. Nanti kita di pembahasan juga ada. Ya, makanya kalau saya
dalam kondisi tertentu, saya lebih baik memutuskan keluarga saya diambil dari ICU, lalu dibawa ke rumah, ditemin dengan talqin. Maka menurut saya itu lebih baik kalau kondisinya sudah tidak lagi ada harapan secara zahir menurut pengertian medis. Itu yang saat itu kita harus tahu. Karena biasanya gini Bu, kalau sudah dibawa ke ICU, biasanya salah satu syarat di ICU itu apa? Tidak boleh ditemani. Anggota keluarga harus keluar. Dan itu tambah berat. Tidak ada yang mentalkin. Tidak ada yang berusaha untuk membimbing kalimat la ilaha illallah. Kalau saya jujur aja berkata, kondisinya berapa persen? Kalau kondisinya masih di atas 50, 60, 70%, tidak apa-apa. Di ICU bentuk ikhtiar. Tapi kalau kita tanya sama dokter dan dokternya mengatakan kondisinya berat Pak, mungkin di bawah 50%. Menurut saya bismillah, keluar ke kamar biasa saja, lalu ditemani saat-saat yang terakhir. Kenapa? Pada saat itulah pertarungan besar-besaran antara setan untuk menggelincirkan dan memurtadkan dia dari agama Allah. Saya ketika Bapak dalam kondisi Masya Allah ya, Bapak masuk ke ICU, saat itu saya berdoa sama Allah, ya Allah berikan saya kesempatan ngobrol kembali. Kalau memang Allah takdirkan beliau, Masya Allah saya ngerasa doa saya dikabulkan Bu. Bapak di ICU 2 hari membaik. Keluar dari ICU. Keluar di ICU karena protokolnya adalah COVID, saya tidak bisa nemuin. Padahal Bapak bukan COVID, saya juga kadang-kadang bingung sama prosedur. Padahal jelas bukan COVID. Nggak boleh ditemuin dulu. Membaik, ternyata beliau memburuk kembali. Masuk ke ICU lagi. Anehnya itu di rumah sakit, masuk ICU boleh ditengok ketika sudah memburuk. Akhirnya saya masuk ICU nemenin, ngobrol dengan Bapak sebentar. Dan Ibu maaf ya, kalau Ibu mendapati dan Bapak mendapati waktu sudah sedikit bertemu dengan orang yang kita cintai, 2 yang harus kita minta. Yakinkan dia bahwasanya dia dicintai oleh Allah. Yang kedua, minta maaf. Maaf ya Pak, banyak kekurangan saya. Maafin saya belum bisa berbakti. Maafin saya belum bisa berbuat baik. Kalau kita bertempur dengan waktu, udah minta maaf, terutama orang tua, minta maaf aja. Saya itu sampai minta maafnya sampai bapak saya itu saat itu komen pakai bahasa Jawa, wis tanang, jaluk ngapuro terus, wis tak ngapuro ora ono sing salah. Paham artinya? Meaning is gitu. Artinya adalah sudahlah nah, jangan minta maaf terus, sudah saya maafin, nggak ada kok, nggak apa, saya tetap minta maaf. Saya nggak bisa ngomong apa-apa sekarang. Saya maafin, dielus kepala saya. Dari kondisi ICU membaik lagi. Keluar dari ICU. Udah 2 kali ICU. Qadarullah ditemani di kamar biasa. Memburuk kembali Bu. Qadarullah. Saat itu saya bingung. Istri saya berkata, udah pulang. Bapak itu selalu nanya anak putrinya Bu. Mbak Risma. Anak putri cerebral palsy 50 tahun. Yang ketika masuk rumah sakit, kedua kakak saya nggak bisa ke rumah sakit kan karena cerebral palsy, Mas Yusar dan Mbak Risma. Tiap waktu yang ditanya, Yusar sama Risma, saya bilang baik Pak di rumah. Gawon Rene, nggak bisa Pak, nggak boleh rumah sakit. Pengen pulang, ya nanti kalau udah mau baik pulang. Orang kalau sakit kan pengennya pulang Bu. Itu sebenarnya isyarat ya. Dia tuh pengen berada di antara rumahnya. Di antara orang yang kenal dia. Karena dia akan menghadapi tempat yang baru. Ini kita harus paham psikologinya dan kita harus kembalikan sama riwayat. Jangan terus-terusan kita ngikutin dokter terus apa maunya kan nggak ada intinya. Ya kalau dokternya berilmu. Saya nggak mengatakan semuanya loh ya. Kalau dokternya berilmu alhamdulillah. Kalau dokternya nggak berilmu, kadang-kadang kita baru ngomong apa langsung dekat. Saya tuh gitu Bu. Saya pernah itu mengalami pengalaman buruk. Saya akan kenang dokter perempuan ini. Saya lagi ngomong, dok gimana? Udah tenang aja. Gak usah kalut kayak gitu. Biasa aja, saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Saya dalam hati saya nggak nanya kamu. Saya nanya perasaan ini tentang pintu surga saya gitu. Dan saya bayar di rumah sakit ini. Saya nggak bisa bayangkan itu kalau misalkan pasiennya mungkin nggak bayar terus kayak apa perlakuan dokternya. Anak mau kehilangan orang tuanya kalut itu kan wajar. Dan ketika saya ngomong nanti gimana dok, masih bisa diajak bicara, boleh nggak saya ajak bicara? Udah jangan banyak nanya. Gimana sih dok? Oh semoga kamu nanti satu waktu ketika kamu kayak gini nggak ada yang memperlakukan kayak. Makanya saya ketika pada saat itu Bapak mau masuk rumah ICU lagi yang ketiga kalinya, saya ngobrol sama istri. Istri ngomong udah bawa pulang. Ketemuin dengan Mas Yusa dan Mbak Rizbi. Saya bilang, saya mau ikhtiar. Kita udah ikhtiar. Nanti kita di rumah kita pasang semuanya. Kita rawat, kita temenin setiap hari. Kita talkin, kita omongin kalimat yang baik. Saya istikharah. Saya ngobrol dengan teman-teman saya Bu. Dari lulusan Madinah, sahabat-sahabat saya. Qadarullah. 3 dari 4 sahabat yang saya tanya ngomongnya udah di rumah sakit aja. Tapi kalau di ICU lagi, saya nggak boleh nemenin.
Yang ketiga kali ini nggak boleh nemenin. Dibiarkan aja bapak di dalam ICU itu. Saya bismillah, akhirnya udahlah. Bismillah, saya bawa pulang. Bawa pulang itu Masya Allah. Bapak sumringah. Seneng. Walaupun terengah-engah nafasnya. Ketemu Mbak Riz, ketemu Majusa. Dipegangin kakinya. Kita iringi, kita temenin. Dan akhirnya beliau meninggal dunia pada hari tanggal 27 Ramadan. Tapi disitulah saya akhirnya berkata, kalau ibu nanti satu waktu berhadapan dengan kondisi berat, orang yang kita cintai sudah masuk ICU. Ya, karena kalau saya ngomong pas peristiwa ini terjadi, kadang-kadang saya susah, Bu. Tapi kalau saya ngomong sebelum itu peristiwa terjadi, saya akan ngasih ilmunya supaya nanti bisa untuk kita jadikan perenungan. Kalau peristiwa itu terjadi, tanya sama dokternya, berapa persen? Saat itu saya ngomong ada 3 dokter yang nanganin bapak. Satu dokter mengatakan, sudah di ICU aja, sudah bismillah, doain aja. Dokter yang satunya, ada dokter perempuan yang ternyata beliau pernah ngaji ke saya, walaupun hanya YouTube. Beliau ngomong sama saya baik banget. Semoga Allah merahmati dokter ini. Beliau mengatakan begini, Ustaz, kalau kondisinya bapak masih umur 60-an, saya sarankan Ustaz untuk tetap percaya kepada apa yang kami ikhtiarkan. Tapi bapak ini umurnya 84 tahun, Ustaz. Kalau Ustaz mau bawa pulang, tidak apa-apa. Saya tahu, saya paham. Kalimat ini yang saya pegang. Dan Masya Allah, dan itu merupakan salah satu keputusan yang menurut saya merasa beruntung keputusan itu saya ambil. Karena apa? Saya punya waktu mempertemukan bapak dengan anak-anaknya, punya waktu bicara, punya waktu ngobrol walaupun terpatah-patah. Tapi itu yang saya kerjakan. Makanya nanti kalau ibu-ibu tanya aja, prosentasenya berapa dok? Jujur aja. Prosentasenya 60-70 ya enggak apa-apa. Bismillah di situ. Tapi kalau prosentasenya di bawah 50 sudah. Pindah ke kamar biasa kita tahu.